Anak buah Gary itu tanpa acuh tidak acuh dengan ringisan Riana. Sesekali dia berjalan mundur untuk melihat situasi di belakangnya. Tes, tes. Tetesan darah berjejak di lantai gudang. Krek. Pintu besi berkarat itu terbuka. Angin dingin datang menyambut. Aroma hutan yang bercampur bau kapur menyengat penciuman Gary dan komplotannya. Tanpa menunggu putrinya, Gary segera berlari menuju hutan sambil menyiapkan pistolnya. Di belakang, Xian Li tampak berpikir lain. Wanita itu segera mengejar ayahnya. "Pak, aku ada ide, Papa pergi aja dulu," ujar Xian Li, lalu berlari ke sisi lain hutan. Gary mengerutkan alis melihat putrinya yang menjauh. "Tuan, biarkan saja, ayo." Titah Gary, anak buah Gary itu mengangguk. Mereka kembali berjalan mengikuti sang bos. Dor, dor. Gary tersentak. Ia melihat ke belakang. Suara tembakan di dalam gudang kian keras terdengar. Tangan kanan putranya sudah mendekat. "Tuan, ke arah sini," seru seorang anak buah Gary yang datang dari arah hutan. Lelaki itu menunjuk sebuah jalan setapak yang cukup gelap. "Saya sudah membuat jejak palsu. Dalam 10 menit, bot akan sampai di pantai. Kita harus bergegas, Tuan," imbuh anak buah Gary itu ketika sudah mendekati atasannya. Bagus," puji Gary. Lelaki itu kemudian beralih pada anak buahnya yang lain. "Kau, suruh Ron bergegas membawa wanita itu, cepat." Salah satu anak buah Gary itu mengangguk. Ia berlari kembali ke arah gudang. Derap sepatu bot bersol tebal terdengar mendekat. Beberapa anak buah Gary yang bertahan di dalam gudang terpaksa mundur ke bagian belakang gudang. Dor. "Victor, ada pintu belakang," lapor seorang laki-laki berpakaian serba hitam melalui radio taktikal yang ia pakai. "Bawa beberapa orang dan kejar mereka," titah lelaki berjaket kulit hitam legam yang dipanggil Victor itu. "Cover, kode untuk meminta perlindungan," pinta seorang anak buah Victor. Victor dan anak buahnya melepas tembakan, memberikan celah bagi timnya yang lain untuk maju. Menggunakan peti kayu sebagai tempat berlindung, Victor dan anak buahnya semakin memojokkan anak buah Gary. Dor, buk. Roboh seorang anak buah Gary terjatuh dan tidak lagi bergerak. Victor kembali maju. Dor, game over. Anak buah Gary satu persatu tergeletak bersimbah darah. "Victor, ada jejak darah ke arah hutan." Sebuah laporan terdengar di headset taktikal yang dipakai Victor. "Ikuti." Rap. Victor dan anak buahnya mengikuti tim yang mendahuluinya. Berjalan mengendap, mereka mengikuti jejak darah yang terdapat di tanah yang tertutup salju tipis itu. Victor mengangkat tangan pendengaran tajamnya menangkap beberapa derap langkah tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Lelaki dengan tinggi sekitar 185 cm itu memberikan kode untuk berpencar. Dengan sigap mereka bersembunyi di balik semak dan pepohonan dan bersiap membidik. 4 orang terlihat mengendap di jalanan yang dilalui Victor serta anak buahnya tadi. Tangan kanan Max itu mengintai ke 4 orang yang juga berpakaian serba hitam itu. "Jangan tembak, mereka bodyguard Conrad. Kita di pihak yang sama," bisik Victor di radionya. "Perintah bos, membantu mereka membebaskan Sandra tanpa mereka ketahui, mengerti?" "Siap bos." Serempak terdengar sahutan di handsfree laki-laki itu. Sementara itu mobil minivan tanpa jendela meluncur di jalanan nan sepi dan bertapur salju di kanan kirinya. Dengan mata tertutup dan tangan terikat, Eric duduk dan diapit 2 orang laki-laki berjas. Cekit, klodak. Mobil minivan itu mengerem mendadak. Eric dan 2 orang di sisinya tergelincir dan membentur dinding mobil pembatas antara bagian belakang mobil dan bagian depan mobil. "Hei, kau bisa menyetir tidak?" amuk lelaki berjas itu sambil menggedor dinding mobil. Pintu belakang minivan terdengar dibuka paksa dari luar. 2 lelaki berjas itu bergegas menyiapkan senjatanya. Bro. Pintu itu terbuka kasar dan
Gerakan kedua lelaki itu terlalu lambat. 2 buah peluru lebih dulu menembus kepala mereka. Tidak ada suara, hanya seperti suara angin. Eric, kau tidak apa-apa? Eric mengerutkan alisnya dan mengangkat kepala. Dave? Saut Dave seraya membuka penutup mata Eric. Ayo, kita bergegas. Orang-orang Dylan sedang mengejar Gary. Lanjut Dave dan membuka ikatan tangan Eric. Kenapa? Apa dia kabur? Eric berdiri dan segera keluar dari minivan putih itu, lalu beralih masuk ke dalam sebuah mobil SUV. Satu kaki Eric yang sudah masuk ke dalam mobil terhenti, bokongnya pun mengambang. Alisnya berkerut melihat seorang laki-laki parubaya yang sudah duduk di sana. Siapa kau? Tanya Eric, suaranya terdengar datar dan mengintimidasi. Lelaki parubaya itu membuang muka tidak mau menanggapi pertanyaannya. Eric, masuklah dulu. Kita bicara di dalam, jangan membuang waktu. Ujar Dave cepat dan membuka pintu depan mobil. Eric terpaksa menurut. Dia duduk di samping lelaki yang tampak asing baginya itu. Mata Eric menyipit melirik laki-laki yang juga melihat padanya dengan sebelah mata. Jelas di matanya bahwa lelaki itu tidak suka kepadanya. Tapi mengapa? Batin Eric. Aku bahkan tidak mengenalnya. Eric, tuan ini adalah Tuan Santosa, Iwan Santosa, ayah kandung Anna. Mata Eric membulat. Dia menatap Dave dengan mata lebar, lalu segera menoleh kepada laki-laki parubaya berwajah datar yang duduk di sisinya itu. Kau adalah ayah kandung Anna? Tanya Eric. Ia masih belum bisa mempercayai ini. Bukankah katanya dia sudah meninggal? Batin Eric bertanya. Lelaki parubaya itu bergeming, seolah tidak melihat Eric atau mendengar perkataan mantan menantunya itu. Tuan Santosa, maafkan saya kalau tadi saya kasar. Saya dan anak buah saya. Kalau terjadi sesuatu dengan putriku, aku tidak akan pernah melepaskan kalian. Geram Iwan seraya melihat Dave dan Eric bergantian. Dave, jelaskan padaku. Titah Eric tegas. Dave mengambil napas dan melihat atasannya itu. Anak buah Tuan Conrad sudah berhasil menemukan gudangnya. Tapi Gary dan Rihanna tidak ada di sana. Hanya ada mayat anak buah Gary. Sepertinya sudah ada yang mendahului mereka. Ada banyak jejak sepatu bot dan mengarah ke hutan. Mereka sekarang sedang menelusurinya. Ada yang sudah mendahului. Dave mengangguk. Eric mengernyitkan alis. Mereka lawan atau kawan? Hati Eric mulai resah. Dia merangkai beberapa kemungkinan. Perjalanan menuju pegunungan Kapur Mount Clean akhirnya berakhir. Eric dan yang lain segera turun dan berlari menuju gudang yang tampak kosong. Hanya ada beberapa orang yang tergeletak bersimbah darah, baik di luar maupun di dalam gudang. Dave, suruh orangmu mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Sementara itu kekuatan Rihanna sudah benar-benar terkuras. Matanya mulai redup, sangat berat untuk membuka mata. Hei, jalan! Sentak lelaki yang memapar Rihanna. Suara lelaki itu cukup keras dan memegahkan telinga, tapi Rihanna bergeming. Ia sudah tidak mampu lagi. Gary yang berjalan di depan berhenti. Ia berbalik dan menyuruh anak buahnya menyoroti wajah Rihanna dengan senter. Sial, gendong dia. Kesal Gary. Anak buah Gary itu menghela napas. Ia membungkuk dan memanggul Rihanna layaknya beras. Udara dingin merasa masuk hingga ke tulang. Tubuh Rihanna menggigil di atas bahu anak buah Gary itu. Darah? Gumam lelaki yang memanggul Rihanna. Ketika cahaya bola menerangi jalan mereka, matanya tiba-tiba menangkap cairan merah itu. Lelaki itu kemudian memutar badannya. Matanya menajam melihat jalan yang dilaluinya. Hei, apa yang kamu lakukan? Ayo jalan. Terdengar seruan atasan lelaki itu dari belakang, tetapi dia justru menapak mengulangi jalan yang ia tempuh. Bos, perempuan ini meninggalkan jejak. Seru lelaki itu beberapa saat kemudian. Gary yang berjalan di depan seketika berhenti.
dia memberikan kode pada pemimpin anak buahnya untuk mendekati lelaki itu. Apa maksudmu? Tangan perempuan ini terluka, lihatlah. Tunjuk lelaki itu pada tetesan samar darah Riana yang terdapat di tanah bersalju itu. Tangan kepala anak buah Gary itu terkepal. Ia segera berbalik dan melangkah lebar mendekati Big Boss-nya. Ada apa? Tanya Gary ketus. Tuhan, perempuan itu terluka. Dia membuat jejak. Kita harus... Gary dan dua anak buahnya yang tersisa merunduk, mencari penembak yang tiba-tiba merobohkan dua anak buahnya. Tak terlihat, gelap. Mata telanjang mereka tidak bisa menembus malam. Bawa perempuan itu, cepat. Kita harus segera pergi dari sini, perintah Gary pada anak buahnya. Dua orang anak buah Gary yang tersisa itu berlari mendekati Riana yang tergeletak di tanah. Satu anak buah Gary kembali roboh. Sial, cepat bawa perempuan itu, seru Gary kembali, tetap merunduk. Pemimpin anak buah Gary itu tertembak, namun untunglah hanya mengenai bajunya. Ia membungkuk dan meraih tubuh Riana, tapi shot. Sebuah tembakan tepat menembus di antara dahinya, membuat lelaki itu seketika terjatuh. Sial, umpat Gary. Tangan Gary terasa terbakar timah panas yang ditembakkan entah dari mana dan tanpa suara. Tepat menembus beberapa senti di atas pergelangannya. Darah segar mengalir, pistol di tangannya terlepas dan jatuh ke tanah. Gary membelalakan matanya, semua terjadi begitu cepat. Dia melihat ke sana kemari sambil berdesis, memegangi tangannya. Tidak melihat siapapun, lelaki itu memutar badannya, siap untuk melarikan diri. Tapi, bunyi kokangan senjata menghentikan langkah kakinya. Sembari mengangkat kedua tangannya, ia membalikkan badan. Jangan tembak, tolong jangan tembak, mohon Gary. Suaranya terdengar terbata dan bergetar. Berulang kali lelaki itu menelan ludahnya karena takut yang melanda. Drap-drap. Langkah pelan sepatu bot terdengar mendekat. Gelapnya malam ditambah tinggi dan banyaknya pohonan yang menghalangi sinar bulan menambah pekat suasana. Mata ayah kandung Xianli itu memicing, mencoba menembus kegelapan di depannya, ingin melihat siapa lawannya. Namun hanya jaket kulit yang berkilat yang terkena sinar sedikit cahaya bulan yang sesekali menunjukkan eksistensi orang itu. Siapa kamu? Apa kau Victor? Mengapa kau lakukan ini? Mengapa bosmu menyuruhmu melawanku? Tanya Gary, matanya terus memicing mencari wajah lawannya. Tidak ada jawaban, hening, hanya ada suara jangkrik. Jantung Gary berdegup gugup dan ngeri. Ia melihat sekitarnya, gelap. Kau membunuh lawanmu tanpa berkedip, tapi menghadapi mautmu sendiri, kau gemetar. Sungguh lucu. Gary menelan ludahnya. Akhirnya dia mendengar suara. Matanya terus memicing, berusaha melihat siapa yang berbicara dan meledeknya. Siapa kau? Apa maumu? Apa mauku? Seharusnya aku yang bertanya kepadamu, mengapa kau lakukan ini? Gary mengerutkan alisnya. Dia tidak mengerti maksud lelaki yang berada di dalam kegelapan itu. Aku tidak mengerti. Siapa kau sebenarnya? Hening, tidak ada jawaban. Derap lari sepatu bot kembali terdengar. Tidak berapa lama beberapa orang berpakaian serba hitam dengan celana taktikal dan sweater ketat plus kupluk hitam muncul dan mendekati laki-laki itu dengan senjata laras panjang terarah padanya. Angkat tangan, perintah seorang laki-laki dengan handsfree radio di telinganya. Gary terlihat bingung sesekali. Ia melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari seseorang. Siapa kalian? Tanya Gary, tapi pertanyaan itu lebih bersifat seperti bentakan. Ana? Seruan seorang laki-laki di belakang lelaki berbaju hitam itu terdengar. Gary mengeratkan rahangnya. Eric? Kau rupanya? Geram Gary. Kenapa kau selalu saja merusak rencanaku, brengsek?